Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati pikiran dan pendengaran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau yang mengajari kami untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom buat kita semua. Bagaimana kabarnya saudara-saudari? Adakah sukacita, kebahagiaan yang kita rasakan saat merayakan Natal kita ini? Pasti ada kan? Makanya kita datang ke tempat ini, ke gereja ini dalam rangka perayaan Natal dengan menggunakan tas, sepatu, baju, pernak-pernik, dan juga dandanan yang indah serta senyuman kebahagiaan untuk menyambut perayaan Natal ini. Ya, sungguh luar biasa pancaran kebahagiaan kita dalam menyambut Natal ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam Natal ini kita semua disapa oleh firman Tuhan kita yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Kami baca dari sini, dan saudara-saudari mari mengikutinya di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Baiklah, tema kita pada malam Natal ini ialah mulia di tempat hina. Mulia di tempat hina yaitu kelahiran Yesus di tempat yang tidak layak. Kita tahu bahwa kelahiran merupakan suatu momen yang sangat ditunggu-tunggukan oleh orang tua yang menanti-nantikan kelahiran buah hatinya. Dan setiap kelahiran akan mendatangkan suasana kebahagiaan, sukacita akan ada ketika merasakan momen kelahiran itu. Dan setiap orang tua yang akan melahirkan pastilah sudah mempersiapkan segalanya, baik dari segi perlengkapan, tempat tinggal yang baik dan yang bersih. Dan tidak ada seorang pun yang berkeinginan untuk melahirkan di tempat yang kotor, hina dan tidak layak dihuni. Pastilah harus di tempat yang bersih dan higienis. Namun pada malam Natal ini bagaimana dengan kelahiran Yesus? Namun bagaimana dengan kelahiran Yesus? Tahunya kita siapa Yesus? Tidak adanya tempat bagi Yesus untuk melahirkan yang layak dan yang terhormat
Tidakkah Yesus bisa dilahirkan di singgasana yang mewah? Yesus merupakan anak Allah yang maha tinggi, raja atas segala raja, tetapi lahir di tempat yang hina, yang tak layak dihuni oleh manusia, yang hanya dihuni oleh binatang. Yesus merupakan anak Allah yang maha kudus, yang bukan dari hasil perkawinan oleh dua insan manusia, yaitu oleh Yusuf dan Maria. Sebelum Maria menikah dengan Yusuf, dia sudah terlebih dahulu mengandung, dan itu pada mereka dalam posisi bertunangan. Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk datang ke rumah Maria dan menyampaikan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dan anak itu merupakan anak yang kudus yang Tuhan karuniakan di dalam rahim Maria. Dan Maria harus menamai dia itu Yesus. Maka Maria pun bingung dan mengatakan, "Bagaimana itu dapat terjadi padaku?" Kata Maria, Kok bisa saya mengandung sementara saya belum bersuami?" Lalu kata malaikatlah kepada Maria, kata malaikat Gabriel, "Anak yang kamu kandung itu adalah Roh Kudus, anak Allah, dan Allah yang memberikan kuasa Allah akan menaungimu." Lalu Maria mengatakan, "Jadilah kepadaku menurut perkataan itu." Setelah beberapa waktu lamanya, Kaisar Agustus memberikan perintah untuk mendaftarkan semua orang yang ada di seluruh dunia ini. Yusuf mendaftarkan dirinya beserta Maria, tunangannya yang sedang mengandung itu, di Galilea, dan tepatnya di Betlehem. Betlehem inilah tempat Yesus dilahirkan. Dan tibalah waktunya Maria bersalin. Namun mereka mencari tempat penginapan, dari penginapan satu ke penginapan yang lainnya. Mereka mengetuk untuk mendapat tempat itu. Namun segala cara mereka coba untuk mendapatkan tempat penginapan yang layak buat mereka beristirahat dan bersalin. Tetapi tidak ada tempat, dan mereka pun pergi ke sebuah tempat yang dimana itu hanya dihuni oleh hewan. Dan itulah kandang ternak. Disitulah Maria akhirnya melahirkan Yesus. Dan peristiwa itulah yang sekarang kita rayakan pada malam ini, yaitu merayakan Natal, yang artinya kelahiran Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Natal ini bukanlah hanya perayaan saja, tetapi bagaimana kita sebagai pengikut di Yesus mampu merenungkan kelahiran Dia, kehadiran Dia di dunia ini. Ketahuilah saudara-saudari, bahwa tidak ada kelahiran yang tidak memiliki tujuan. Sebab saya, kamu, kita semua yang ada di dunia ini, yang terlahir di dunia ini, memiliki tujuan hidup. Memiliki tujuan hidup, dan hidup kita akan Tuhan pakai.
dan tanamkan pada diri kita bahwa kita mempunyai tujuan, bahwa Tuhan akan memakai hidup kita sebagai orang yang berguna berarti di dunia ini. Mari saudara-saudari, kita katakan pada diri kita bahwa hidup kita tidaklah sia-sia. Amin. Begitu juga dengan kelahiran Yesus dari rahim. Begitu juga dengan lahirnya Yesus dari rahim perempuan yang sederhana dan lemah yang melahirkan dia di kandang ternak hina itu. Itu juga memiliki tujuan. Yesus lahir di tempat hina itu memiliki tujuan, dan tujuan itu untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia yang ada di dunia ini. Sungguh sangat mulia kelahiran Yesus ini. Sungguh sangat mulia kedatangan Yesus ke dunia ini, karena dia tidak untuk dirinya sendiri, lahir tidak untuk dirinya sendiri. Kita patut berbahagia. Kita patut berbahagia di dalam menyambut kelahirannya. Kita patut berbahagia dan merenungkan hadirnya Yesus ke dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita mengapa Yesus lahir di kandang domba dan mengapa dia tidak lahir di singgasana atau di istana atau di tempat-tempat yang mewah? Bukankah tempat-tempat yang seperti itu sangat cocok untuk tempat lahirnya seorang raja? Ada 3 makna dari kelahiran Yesus, yaitu yang pertama, rendah hati, yang kedua, mengasihi, yang ketiga, membawa damai. Kita tahu bahwa Yesus merupakan raja di atas segala raja, tetapi Yesus memiliki kerendahan. Walaupun Yesus seorang raja, dia dilahirkan dengan seorang perempuan yang sederhana, yang tidak bergelimangan harta. Dia juga tidak memilih-milih bagaimana perempuan yang akan mengandungnya dan seperti apa kondisi kasta mereka. Dia tidak menganggarkan kekuasaan dan kekuatannya, melainkan mau menerima dia dimanapun dan dalam kondisi apapun. Mengasihi. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan mengasihi semua kita, semua manusia, dan dia memperdulikan kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan kamu, kehidupan mereka, kehidupan semua manusia yang ada di dunia ini. Membawa damai. Yesus lahir ke dunia ini memberikan kedamaian buat seluruh umat manusia yang ada di sini, yang ada di dunia ini. Dia rela berinkarnasi menjadi manusia hanya untuk memberikan kelepasan buat kita, hanya untuk memberikan kedamaian kepada manusia. Dia mengorbankan dirinya demi melepaskan kita dari dosa. Melalui Natal inilah langkah awal Yesus dalam memberikan kelepasan kepada manusia. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Inilah langkah awal. Dia lahir, terus dan mati juga di kayu salib untuk manusia. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari melalui Natal ini kita saling mengasihi, saling rendah hati,
saling membawa damai kepada sesama kita. Jadilah hidup kita sama seperti Yesus yang membawa damai untuk dunia ini. Jadilah teladan yang selalu membawa damai. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kita dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur kami Tuhan kepadamu, di mana atas segala berkat-Mu yang masih senantiasa Engkau limpahkan kepada kami Tuhan, hingga pada malam hari ini Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan yang telah berkumandang pada malam hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan akan kelahiran-Mu Tuhan yang membawa damai, yang mengasihi Tuhan dan yang merendahkan hati. Kiranya Engkau ajari kami Tuhan untuk melaksanakan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu di dalam membawa kedamaian di dunia ini. Terima kasih Bapa,